Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Akuntansi kelas C ingin mempresentasikan bab 14 tentang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Devina Salvidunavia dengan NPM belakang 181. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan nomor NPM akhir 210. Saya adalah Risa Lia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Nama saya Jaka Patria Faizin dengan NPM akhir 407. Nah, untuk perkenalannya, nama saya Muhammad Albani Fagata dengan NPM akhir 408. Nah, untuk deskripsi sistem akuntansi pengeluaran kas dan cek. Pengeluaran kas yang tidak dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu fluctuating fund balance system dan impress system. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah dibagi menjadi 3. Bukti kas keluar, yaitu perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kedua, cek, memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ketiga, permintaan cek sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah dibagi menjadi 2, yaitu jurnal pengeluaran kas yang dimana untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, register cek. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah dibagi menjadi 2, yaitu jurnal pengeluaran kas yang dimana untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan untuk mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, register cek. Untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal, register bukti kas keluar dan register cek. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, yang dimana fungsi ini memerlukan pengeluaran kas misalnya untuk pembelian jasa dan untuk biaya perjalanan dinas. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek dan mengirimkan cek kepada penerima. Ketiga, fungsi akuntansi, yang dimana fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas. Dan yang keempat, fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Organisasi. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi penyimpanan agar data akuntansi yang dicatat dalam catatan akuntansi dijamin kendalanya. Yang kedua, sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Pengeluaran kas harus mendapat otoritas dari pejabat yang berwenang. Pembukaan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus berdasarkan bukti kas keluar
yang telah mendapat otoritas dari pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap. Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Praktik yang sehat. Saldo kas disimpan di perusahaan harus dilindungi dan kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus diberi cap lunas di bagian kas. Setelah transaksi pengeluaran kas, penggunaan rekening koran bank yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian, catatan, dan fungsi pengurusan inter. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahan buku. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, Jadi di sini ada bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system. Nah, di prosedur sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable sistem ini dimulai dengan pencatatan transaksi pembelian dari bagian jurnal ke dalam jurnal pembelian berdasarkan faktur dari pemasok tersebut. Jurnalnya adalah debitnya persediaan dan juga kreditnya utang dagang. Kemudian faktur beserta dokumen pendukung disimpan oleh bagian utang dalam kartu utang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian saat hutang jatuh tempo, maka dokumen ini tadi diserahkan ke bagian kasa yang kemudian dibuat dan mengotorisasi cek untuk diserahkan kepada kreditur. Kemudian pencatatan terakhir yang dilakukan oleh bagian jurnal yaitu dengan mendebit utang dagang dan juga mengkredit kas. Kemudian yang kedua ada sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Nah, ada dua, yakni yang pertama one time voucher payable system dengan cash basis. Nah, metode ini digunakan hanya untuk mencatat transaksi saat pembayaran dilakukan. Jadi prosesnya dimulai dengan pembuatan bukti kas keluar oleh bagian utang berdasarkan faktur dari pemasok. Kemudian bukti kas keluar ini dicatat dalam register kas keluar sebagai persediaan di debit dan juga mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian bukti kas keluar dilampirkan dokumen pendukung seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan juga faktur. Kemudian diserahkan ke bagian kas untuk pembuatan cek. Nah, nanti cek ini ditandatangani oleh otorisator dan diserahkan kembali ke bagian kas untuk pengiriman kepada pemasok, disertai dengan bukti kas keluar lembar pertama sebagai bukti remittance advance. Jadi transaksi ini dicatat kembali di register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kemudian yang B ada one time voucher payable system dengan accrual basis atau full-fledged voucher payable system. Nah, transaksi ini dicatat saat faktur diterima, bukan pada saat pembayaran. Nah, pada saat faktur diterima dari pemasok ini tadi dicatat terlebih dahulu dalam jurnal hutang oleh bagian hutang. Nah, dicatatnya itu debitnya persediaan, kreditnya bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, untuk dokumen pendukung kemudian dikirim ke bagian kas untuk pembuatan cek. Setelah ditandatangani, maka cek tersebut diserahkan ke pemasok bersama dengan surat pelunasan dan dicatat dalam register cek tersebut. Nah, jadi jurnalnya bukti kas keluar yang akan dibayar debit, kemudian kreditnya adalah kas. Melanjutkan dari rekan saya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi dana kas kecil. Sistem akuntansi dana kas kecil merupakan bagian dari sistem akuntansi perusahaan yang digunakan untuk mencatat, mengontrol, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan secara tunai dan rutin, seperti pembelian alat tulis kantor atau biaya transportasi internal. Sistem ini memudahkan operasional tanpa harus melalui prosedur pengeluaran kas yang panjang. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama yang digunakan dalam penyelenggaraan dana kas kecil, yaitu satu, fluctuating fund balance system atau sistem saldo berfluktuasi. Yang kedua ada import system atau sistem dana tetap. Next, dalam sistem dana kas kecil terdapat 5 jenis dokumen utama yang berfungsi sebagai alat bukti pencatatan dan pertanggungjawaban.
Dokumen-dokumen tersebut yaitu 1. Bukti kas keluar yang digunakan saat perusahaan mengeluarkan uang untuk membentuk atau menambah dana kas kecil. Dokumen ini menunjukkan jumlah uang tunai yang diserahkan dari bagian keuangan kepada pemegang dana kas kecil. Yang kedua ada cek, digunakan sebagai alat pembayaran dalam bentuk non-tunai, terutama ketika dana kas kecil dibentuk atau diisi ulang dari rekening bank perusahaan. Yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Formulir ini digunakan untuk pemakaian dana untuk mengajukan permintaan pengeluaran kepada pemegang kas kecil. Permintaan ini harus dilampirkan dengan bukti pendukung seperti nota atau kwitansi. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, yaitu digunakan oleh pemegang dana kas kecil untuk mencatat dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran. Isinya memuat jumlah, tanggal, keperluan, dan nomor akun terkait. Yang kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu dokumen yang dibuat untuk meminta kembali dana yang telah digunakan. Jumlah yang diminta biasanya sesuai dengan total pengeluaran yang sudah dicatat dan didukung oleh bukti-bukti pengeluaran. Kelima, dokumen ini penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, selain dokumen, sistem dana kas kecil juga memerlukan 3 jenis catatan akuntansi sebagai alat pengendalian dan pencatatan. Catatan-catatan tersebut yaitu 1. Jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat pengeluaran kas yang digunakan saat pembentukan dana kas kecil atau saat pengisian kembali. Jurnal ini berfungsi mencatat secara umum semua pengeluaran kas perusahaan. Yang kedua ada register cek atau cek yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menggunakan cek, termasuk saat dana kas kecil dibentuk atau diisi kembali melalui cek dari bank. Yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil, merupakan jurnal khusus yang mencatat semua transaksi pengeluaran dana kas kecil oleh pemegang kas kecil. Jurnal ini hanya digunakan jika perusahaan menggunakan metode fluctuating fund balance system, karena saldo kas kecil selalu berubah sesuai pengeluaran. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nadine Safira dengan nomor NPM akhir 210. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Nah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, sistem dana kas kecil ini dibagi menjadi prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang pertama ada prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, prosedur pembentukan dana kas kecil dengan input system tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Di bagian alir prosedur pembentukan dana kas kecil dijelaskan pada gambar yang di sebelah kiri ini. Nah, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil yang akan diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Nah, berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Selanjutnya, cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kasa. Nah, bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Baik, yang selanjutnya ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, sama seperti yang sebelumnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan input system dengan fluctuating fund balance system ini sedikit berbeda. Dalam input system, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Oleh karena itu, pada gambar bagan alir yang ada di sebelah kiri ini tidak terlihat dokumen yang dikirimkan oleh pemegang dana kas kecil ke bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan. Nah, pemegang dana kas kecil hanya mengarsipkan dokumen permintaan pengeluaran kas kecil menurut abjad nama pemakai dana kas kecil. Jika pengeluaran dana kas kecil telah dipertanggungjawabkan oleh pemakai dana kas kecil, pemegang dana kas kecil akan mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya. Nah, dokumen-dokumen ini
dikumpulkan untuk dipakai sebagai dasar permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar jumlah dana yang telah dikeluarkan. Nah, untuk sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, saldo akun dana kas kecil di dalam buku besar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian dan pemakaian dana kas kecil. Jurnal yang dibuat yang bersangkutan dengan pembentukan, pemakaian, dan pengisian kembali dana kas kecil adalah: yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, untuk register cek dicatat sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, untuk pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran dalam debit, pada dana kas kecil dalam kredit. Untuk pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Register bukti kas keluar ini ada dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, untuk register cek ada bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, perbedaan bagan alur dokumen di antara sistem dana kas kecil dengan impaired system dengan fluctuating fund balance system terletak pada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Setelah pemegang dana kas kecil menyerahkan uang tunai kepada pemakai dana kas kecil yang dilampiri dengan permintaan pengeluaran kas kecil lembar kedua, nah pemegang dana kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya ke bagian jurnal. Berdasarkan bukti pengeluaran kas kecil, bagian jurnal mencatat pengeluaran dana kas kecil di dalam jurnal khusus atau jurnal pengeluaran dana kas kecil sebagai biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada dalam debit, pada dana kas kecil dalam kredit. Karena jumlah setiap transaksi pengeluaran kas melalui dana kas kecil ini relatif kecil, maka pencatatan transaksi pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil tidak dilaksanakan dengan mencatat satu persatu bukti pengeluaran kas kecil, namun dicatat dalam satu kelompok dokumen tersebut selama jangka waktu tertentu, bisa harian atau mingguan. Nah, bukti pengeluaran kas kecil dikumpulkan oleh bagian jurnal untuk jangka waktu tertentu, dibuatkan rekapitulasi dan dicatat hasil rekapitulasinya dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Bagian jurnal kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian kartu biaya atas dasar bukti pengeluaran kas kecil. Bagian kartu beban mencatat rincian beban yang dikeluarkan dari dana kas kecil dalam kartu beban. Yang selanjutnya ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, prosedur pengisian kembali dana kas kecil ini juga ada dua sistem, impaired system dan fluctuating fund balance system. Nah, untuk pengisian kembali dana kas kecil dalam impaired system didasarkan atas jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan menurut bukti pengeluaran kas kecil. Sedangkan dalam fluctuating and balance system didasarkan atas taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan oleh pemegang dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dalam impaired system dicatat dengan mendebit akun beban, sedangkan dalam fluctuating fund balance system dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil kepada bagian utang. Bagian utang membuat bukti kas keluar sebesar jumlah rupiah yang dicantumkan dalam permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, bagian utang mencatat bukti kas keluar dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran dalam debit, pada bukti kas keluar yang akan dibayar dalam kredit. Nah, bukti kas keluar lembar kedua diserahkan oleh bagian utang ke bagian kartu beban untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cek lunas oleh bagian kasa. Nah, bagian jurnal yang mencatat pengeluaran kas dalam register cek ini dicatat sebagai bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system,
Permintaan pengisian kembali dana kas kecil dilakukan oleh pemegang dana kas kecil juga dengan menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Namun dokumen ini tidak dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya karena dalam fluctuating fund balance system ini, dokumen pendukung telah diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada bagian jurnal untuk kepentingan pencatatan pengeluaran kas kecil. Nah, dengan ini dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, permintaan pengisian kembali kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil diserahkan kepada bagian utang tanpa dilampiri dengan dokumen pendukung. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar.